Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mewawancara UMKM mie ayam yang berada di sekitar kampus. Mungkin yuk. Jadi di sini kita udah bersama Pade, selaku penjualan UMKM di dekat kampus. Sekarang kita mau tahu ke Pade ya. Ini si Pade mau nanya ya. Iya. Nama Pade siapa ya? Pade Richard. Pade juga. Kalau boleh tahu ini sejak kapan ya jualan ini? Di sini sekitar dari tahun 2000. Tahun 2000 ya. Kalau misalnya modal awal jualan ini berapa ya Pak? Modal awal sama gerobaknya apa sama dagangannya? Iya boleh. Dagangannya. Dagangannya aja. Kalau dagangannya itu per hari modal itu sekitar 1.200.000, 1.300.000. 1.200 sampai 1.300. Per hari itu ya Pak? Ya itu kalau lagi rame ya. Ya lebih. Kalau untuk keuntungan per bulannya? Kalau per bulan nggak bisa kumpul, masalahnya buat ngirim ke kampung buat ini. Jadi per hari itu kalau udah 1.200.000 itu ya pendapatan itu 1.800.000, so kadang 2 juta. Seadanya aja ya. Mungkin segitu aja. Oh, Makasih ya Pak. sama-sama. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan siklus pencatatan transaksi dari hasil survei UMKM pada mie ayam dan bakso Pade. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Andi Amri. Jadi kita masuk ke siklus tahapan pencatatan akuntansi yang pertama, yaitu adalah transaksi. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh UMKM Mie Ayam Bakso Rizal pada Desember tahun 2023. Pak Derizal bersama dengan istrinya membuka usaha mie ayam bakso sejak tahun 2000 di sekitar kampus UHAMKA. Berikut transaksi yang dilakukan selama bulan Desember 2023. Pada tanggal 1 Desember, Pak Derizal menginvestasikan kekayaan pribadi untuk modal usaha sebesar 45 juta. Pada tanggal 2 Desember, Pak Derizal membeli secara tunai perlengkapan sebesar 2.900.000. Pada tanggal 2 Desember, Pak Derizal membeli secara tunai peralatan seperti gerobak bakso, mangkok sendok, garpu, dan lain-lain sebesar 4.500.000. Pada tanggal 2 Desember, Pak Derizal membeli bahan baku untuk membuat bakso sebesar 36 juta dimulai pada bulan Desember. Pada tanggal 15 Desember dibayarkan beban listrik dan air sebesar 500.000. Pada tanggal 27 Desember diterima pendapatan dari penjualan mie ayam dan bakso sebesar 62 juta. Pada tanggal 29 Desember, Pak Derizal mengambil uang tunai untuk keperluan pribadinya sebesar 5 juta. Pada tanggal 29 Desember diterima pendapatan dari penjualan mie ayam dan bakso sebesar 2.500.000. Lalu kita masuk ke siklus pencatatan akuntansi yang kedua, yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum ini adalah pencatatan transaksi yang sudah dibacakan tadi ke dalam tabel dan dimasukkan ke dalam akun-akun sesuai dengan jenisnya, seperti misalnya pada transaksi tanggal 1 diinvestasikan kekayaan pribadi untuk modal usaha. Berarti ini adalah transaksi modal di mana modal bertambah di kredit dan kas bertambah di debit. Maka dimasukkan ke dalam jurnal umum seperti di tabel, yaitu kas pada modal sebesar 45 juta. Lalu pada totalnya ada 117.500.000 di debit dan 117.500.000 di kredit. Lalu siklus akuntansi yang selanjutnya ada buku besar, di mana akun-akun yang ada di dalam jurnal umum dikelompokkan dan dihitung jumlah per akunnya. Berikut adalah buku besar mie ayam dan bakso Pade pada bulan Desember 2023.
Lalu setelah itu masuk ke siklus akuntansi neraca saldo, di mana jumlah saldo per akun yang telah kita hitung dalam buku besar credit balance, maka siklus pencatatan akuntansi sampai tahap ini dipastikan benar. Dalam neraca saldo mie ayam dan bakso pade Desember 2023, total debit ada 50 juta dan total kredit ada 50 juta. Selanjutnya ada neraca lajur yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nazifa Gaida Soraya. Selanjutnya ada neraca lajur. Total dari neraca saldo di debit yaitu 50 juta dan di kredit adalah 50 juta. Neraca saldo penyesuaian totalnya 5 juta dan di debit dan di kredit 50 juta. Di laba rugi total di debit adalah 500.000 dan di kredit adalah 500.000. Laba bersihnya mendapatkan 4.500.000, maka totalnya adalah 5 juta. Di neraca, totalnya 49.500.000 di debit dan di kredit 45 juta. Laba bersihnya 4.500.000 dan totalnya adalah 49.500.000. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Pendapatan jasa yang didapat pada kredit yaitu 5 juta. Beban listrik dan air di debit yang didapat adalah 500.000 dan di kredit adalah 500.000. Laba bersihnya yaitu 4.500.000. Di perubahan modal, modal awal Tuan Rajo yaitu 45 juta. Di laba bersihnya yaitu di debitnya 4.500.000. Prive Tuan Rajo di debit yaitu 5 juta. Modal akhir Tuan Rajo yaitu 44.500.000 di kredit. Yang di sini ada 14.500.000. Udah tutup. Siklus transaksi akuntansi.